Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aditya Narendra Wardana, STMSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku Konsumen Manajemen 4C. Saya Marcella Zalianti dengan NIM 10123139 bersama rekan saya. Saya Salwani Sulaili Ratmadani dengan NIM 10123175. Tujuan kami dalam membuat video ini sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Perilaku Konsumen, di mana kami akan membahas materi-materi yang telah dipelajari di Perilaku Konsumen sebagai bentuk strategi promosi pada produk kami di mata kuliah Proyek Penciptaan Bisnis. Di sini kami akan membahas 6 poin, yaitu yang pertama terkait motivation, ability, and opportunity activity, lalu yang kedua from exposure to comprehension, lalu yang ketiga memory and knowledge, lalu yang keempat attitudes and persuasion, lalu yang kelima problem recognition and information search, lalu yang keenam yaitu judgment and decision making. Langsung saja kita masuki materi. So, for your information, produk pada mata kuliah PPB kami yaitu Lumpia Dangdut. Nama ini kami ambil dengan maksud kami ingin menggabungkan makanan lumpia dengan hiburan musik. Lalu lumpia di produk kami berbeda dengan lumpia-lumpia pada umumnya, di mana kami membuat modifikasi, di mana biasanya lumpia berisikan sayur-sayuran, tetapi di produk kami ganti isiannya dengan ayam suwir pedas dan juga ayam suwir rendang. Kami, Lumpia Dangdut, hadir dengan 2 menu, yaitu lumpia pedas dangdutan, di mana lumpia dengan isian ayam suwir pedas, dan lumpia redangdut spesial, di mana lumpia dengan isian ayam rendang, dengan menu bestseller yaitu lumpia pedas dangdutan. Nah, pada mata kuliah Perilaku Konsumen, kami telah mempelajari terkait motivation, ability, and opportunity activity, di mana hal ini juga kami implementasikan, kami terapkan pada strategi promosi kami di mata kuliah PPB dengan cara Lumpia Dangdut memotivasi konsumen dengan cara memodifikasi gaya makan ayam suwir pedas dan juga ayam suwir rendang dengan cara mengemas ayam tersebut dalam kulit lumpia khas Lumpia Dangdut, di mana hal ini belum ada di kota Gresik, sehingga Lumpia Dangdut dapat dikatakan sebagai pelopor lumpia isi ayam suwir pedas dan juga ayam suwir rendang. Lumpia Dangdut juga aktif membuat konten sebagai penyaluran informasi kepada konsumen. Selain itu, Lumpia Dangdut juga open booth setiap Rabu di kampus BUIC dan juga melayani delivery order yang bertujuan agar customer selalu berkesempatan untuk membeli Lumpia Dangdut. Selanjutnya yaitu from exposure to comprehension. Pada saat Lumpia Dangdut membuka booth di kampus BUIC, kami menghias meja booth dengan warna mencolok, hijau dan juga kuning dengan logo bergambar lumpia yang dikelilingi dengan logo nada yang berarti Lumpia Dangdut. Selain itu, kami menyediakan speaker dan juga memutar lagu Dangdut Koplo sebagai penguat branding dangdut pada produk kami. Maka dengan strategi seperti itu, orang-orang atau customer yang lewat akan terpapar suara dan warna yang kontras, sehingga konsumen paham bahwa Lumpia Dangdut bukan hanya jual lumpia, tetapi juga ada hiburan musik. Nah, yang ketiga yaitu memory and knowledge. Melalui branding dangdut, Lumpia Dangdut memiliki tagline "Satu lumpia, satu lagu", yang berarti ketika konsumen membeli lumpia, mereka berkesempatan untuk karaoke atau request lagu, sehingga hal ini dapat membentuk memori atau ingatan konsumen bahwa ingat lumpia dangdut. Kali ini saya ingin memaparkan bagaimana Lumpia Dangdut, sebuah cemilan yang unik dan kreatif, menyusun strategi untuk menghadapi perilaku konsumennya. Nah, kita akan membahas 3 bagian, yaitu attitudes and persuasion, problem negation and information search, dan yang terakhir yaitu judgment and decision making. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu attitudes and persuasion. Dalam dunia bisnis, sikap konsumen sangat menentukan apakah mereka tertarik mencoba sesuatu produk atau tidak. Nah, Lumpia Dangdut ini membentuk sikap positif konsumen dengan mengusung
konsep yang unik, yaitu cemilan gurih dipadukan dengan suasana hiburan ala dangdut. Hal ini menciptakan pengalaman kuliner yang menyenangkan dan berbeda dari kompetitor. Nah, selain itu, Lumpia Dangdut juga memanfaatkan kekuatan media sosial dengan konten-konten yang lucu, menghibur, dan relatable berhasil menarik perhatian sekaligus membangun koneksi emosional dengan audiens. Tak lupa juga Lumpia Dangdut menampilkan testimoni pelanggan yang puas, baik dalam bentuk video maupun ulasan singkat. Nah, ini untuk memperkuat kepercayaan dan citra positif dari brand Lumpia Dangdut. Yang kedua yaitu problem recognition and information search. Nah, kita lanjut ke tahap 2. Dengan ini, konsumen mulai menyadari bahwa mereka punya kebutuhan, misalnya merasa lapar, merasa butuh cemilan, atau ingin suasana baru. Nah, strategi Lumpia Dangdut adalah memicu kesadaran itu dengan cara yang kreatif, misalnya melalui tagline seperti lapar, goyang dulu di Lumpia Dangdut. Nah, yang langsung menargetkan situasi sehari-hari yang dialami konsumen. Selain itu, Lumpia Dangdut juga aktif memberikan informasi produk di berbagai platform, mulai dari media sosial hingga konten TikTok. Nah, tujuannya itu agar saat konsumen mulai mencari solusi dengan men-search nama Lumpia Dangdut dengan mudah, nama itu ditemukan. Kemudian yang terakhir yaitu judgment and decision making. Nah, tahap terakhir ini di sini konsumen akan membandingkan, menimbang, lalu memutuskan apakah mereka akan membeli produk tersebut atau tidak. Nah, Lumpia Dangdut ini menyiasatkan dengan menyusun menu paket yang praktis dan terjangkau, serta menambah label seperti best seller agar konsumen lebih cepat mengambil keputusan. Nah, mereka juga memperhatikan visual, baik di media sosial maupun di tempat penjualan. Dengan foto makanan yang menggoda secara visual sangat membantu menarik minat, apalagi untuk pembeli yang secara tiba-tiba. Dengan begitu, proses pengambilan keputusan jadi lebih cepat dan ringan bagi konsumen. Sebagai kesimpulan, strategi pemasaran Lumpia Dangdut ini menunjukkan penerapan yang efektif dari berbagai konsep perilaku konsumen, mulai dari memotivasi konsumen melalui inovasi produk dan aksesibilitas, hingga mempengaruhi keputusan pembelian dengan pendekatan emosional dan visual, dengan menggabungkan makanan khas dengan unsur hiburan yaitu dangdut. Lumpia Dangdut mampu menciptakan diferensiasi yang kuat dan membangun brand awareness yang unik di bentuk konsumen. Nah, pendekatan ini menyentuh aspek motivasi, exposure, memori, sikap, serta proses pengambilan keputusan, menjadikan Lumpia Dangdut tidak hanya sebagai produk kuliner, tetapi juga sebagai pengalaman yang menyenangkan dengan mudah diingat. Hal ini memperbesar peluang untuk menciptakan loyalitas konsumen dan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi untuk ide-ide bisnis kreatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.